Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Allah menciptakan manusia dari bumi dan kelak akan dikembalikan ke bumi. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi kami ciptakan, ke bumi kamu akan kami kembalikan, dan dari bumi nanti kamu akan kami keluarkan pada kesempatan yang lain. Badan manusia terbuat dari tanah. Maka dalam dirinya terdapat unsur-unsur tanah. Bahkan bisa dikatakan manusia itu merupakan miniatur bumi. Apa yang ada di bumi ada dalam badan manusia. Jika di bumi ada pepohonan, dalam tubuh manusia juga ada pepohonan. Jika di bumi ada akar-akaran, di badan manusia juga ada akar-akaran. Jika di bumi ada bebatuan, di badan manusia juga ada bebatuan. Jika di bumi ada sungai yang mengalir, di tubuh manusia juga ada benda yang mengalir. Hamba Allah yang dimuliakan. Ibarat sebuah negara, badan ini adalah sebuah negara yang sempurna. Dia punya semuanya, di dalam dirinya ada segalanya. Tetapi hubungan antara manusia dengan asalnya dengan bumi itu tidak pernah terputus. Ketika manusia misalnya, dalam badannya ada gangguan, ada sakit, ada penyakit, maka mereka akan segera mencari saudaranya, mencari bantuan pertolongan lewat saudaranya. Dia akan petik dedaunan di bumi, dia akan ambil kulit pohon, dia ambil getahnya, dia ambil buahnya, atau dia ambil akarnya, kemudian dia buat ramuan dan minuman, kemudian dia minumnya dan mengkonsumsinya sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Hanya orang-orang tertentu yang mengetahui ini. Tetapi mereka yang tidak berpengetahuan mengikuti orang-orang yang memang punya ilmu tentang hal tersebut. Tetapi obat yang datang dari luar itu tak ubahnya seperti sebuah negara yang kita minta bantuan pasukannya untuk datang ke dalam negeri kita. Saya ulangi kembali bahwa dalam negeri kita itu ada pasukan yang sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak menyadari dan mungkin tidak mengetahui. Jangan-jangan kita tidak pernah melatihnya, apalagi menggunakannya, karena secara otomatis mereka kadang-kadang juga bekerja tanpa perintah kita. Allah yang merintahkannya. Kita menggunakan obat-obat dari luar, kita menggunakan vaksin, kita menggunakan jamu. Itu sebenarnya tak ubahnya seperti kita meminta bantuan pasukan asing yang masuk ke dalam negeri kita untuk mengalahkan musuh yang ada di dalam kita, untuk membunuh penyakit yang masuk dalam tubuh kita. Tapi tahukah kita, seaman-amannya menggunakan pasukan asing, tidak ada yang gratisan. Dia membutuhkan pangkalan, dia membutuhkan fasilitas. Kita harus membelinya dia dengan harga yang mahal. Dan ketika dia keluar, pasti ada bekas-bekas yang tertinggal di dalamnya. Itu pasukan asing. Yang kita khawatirkan adalah jika pasukan asing yang masuk ke dalam negeri badan kita, kemudian dia juga membentuk sebuah gerakan sehingga menciptakan sebuah kondisi yang mungkin akan lebih menyulitkan belakangannya. Maka yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dalam negerinya ada bahaya yang mengancam, ada instabilitas yang mengancam, maka satu-satunya yang paling aman adalah dengan cara mengerahkan kemampuan pasukan sendiri. Allah sudah menyiapkan dalam negeri ini pasukan. Ada junudnya di dalam tubuh kita. Ada tentaranya yang setiap saat dia siap menghadapi musuhnya. Dan itu tidak ada resikonya. Cuma pertanyaan kita sekarang apa? Apa yang sudah kita lakukan terhadap tentara-tentara kita ini? Apakah kita sudah memberikan fasilitas yang cukup supaya dia bisa bekerja dengan sempurna? Apakah kita menyadari bahwa pasukan itu butuh ada perhatian kita sendiri? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam badanmu sendiri, dalam dirimu sendiri sudah ada pasukan. Kamu tidak melihatnya? Apakah kamu tidak menyaksikannya? Saat sekarang orang sibuk menyiapkan vaksin. Orang sibuk menyiapkan obat karena ada pasukan asing
ada penyakit, ada ancaman corona yang masuk dalam tubuh kita, kita sibuk menyiapkan pasukan asing. Vaksin ini, vaksin itu, jamu ini, jamu itu, herbal ini, herbal itu, obat ini, obat itu. Ini boleh dan ini baik. Tetapi mengapa kita tidak mengerahkan pasukan yang ada dalam tubuh kita sendiri? Mengapa kita tidak menyetel, melatih, membiayai agar supaya tentara Allah yang ada dalam tubuh kita, tentara kerajaan badan kita ini aktif dan biarkan mereka yang menangkal serangan musuh tadi. Hamba Allah yang dimuliakan, ada darah putih di tubuh kita. Itu juga pasukan Allah. Ada empedu. Itu juga mungkin pasukan Allah. Tapi juga ada yang lain di dalam diri kita yang bisa menjadi pasukan kerajaan badan kita sendiri. Imun itu dia. Nah, bagaimana sekarang kita mengerahkan pasukan tentara imun itu agar supaya mereka baris di semua perbatasan badan kita, agar supaya mereka bergerak semuanya, kemudian ketika virus akan masuk, mereka yang bekerja tidak usah menggunakan pasukan luar, tidak usah minjem tentara asing dalam pengertian obat tadi itu. Ternyata belakangan kita mendapatkan ada cara untuk mengaktifkan atau menyuburkan imun dengan seperti ini misalnya, dengan berjemur misalnya. Wa fi anfusikum, dalam dirimu. Maka seharusnya hari ini Menteri Kesehatan, kemudian pemerintah Republik Indonesia bicara dan ajari rakyat ini bagaimana masing-masing negara badan itu bisa mengaktifkan pasukannya itu. Bukan tidak boleh kita ada proyek vaksin dan sebagainya. Itu bagus, itu usaha. Karena tidak semua orang bisa mengaktifkan pasukannya. Tapi ajari, sampaikan setiap saat. Agar rakyat Indonesia tahu bahwa dalam dirinya ada pasukan siap tempur. Tapi mereka belum dikerahkan selama ini. Belum dibariskan, belum digerakkan. Ayo sekarang saatnya mobilisasi pasukan dalam tubuh sendiri. Kenapa ini tidak dilakukan? Tanpa biaya, mereka sudah standby di tempatnya. Kapanpun mereka bisa digerakkan untuk melawan musuh yang datang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri ada pasukan Allah. Apa kamu tidak melihat itu? Nah, hamba-hamba yang dimuliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai bahan renungan kita semua, saatnya kita ayo bareng-bareng merenungkan ayat ini. Ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama aktifkan imun kita, sehatkan badan kita. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jaga dirimu, stabilkan badanmu. Siapapun yang akan menyerang kamu tidak akan bisa mengalahkan kamu. Sehatkan badanmu, makhluk apapun yang akan menghancurkan tubuhmu tidak akan dapat melakukan di hadapan kamu. Maka mari kita minta kepada pemerintah dan gugus tugas COVID untuk juga menyampaikan ini, para dokter untuk juga menyampaikan ini kepada masyarakat agar supaya mereka terbiasa untuk mengaktifkan sendiri pasukannya. Jangan sibuk tiap hari hanya mencari bantuan pasukan asing. Itu ada resikonya, itu ada akibatnya. Tetapi dalam kondisi tertentu, pada orang tertentu, boleh. Tapi jika masih memungkinkan, mari kita gunakan pasukan yang ada dalam negara tubuh kita sendiri. Terima kasih yang tidak terhingga atas kiriman kopi Sekana dari Tuan Teja Al-Habad di Tanjung Pinang. Luar biasa kopinya dan sudah saya cicipi. Insya Allah sangat bermanfaat, nikmat, segar, mudah-mudahan terus berkembang dan lebih banyak saudara kita yang bisa menikmati. Sekali lagi, kopi Sekana, terima kasih. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.